sekarang aku akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat website berada di laman pertama mesin pencarian? Untuk menjawab hal ini, kita coba ingat-ingat mengenai proses kerja Google sebagai mesin pencarian. Pertama-tama, ketika kita mempublish atau menerbitkan konten di halaman website kita, Google akan menurunkan search spider mereka. Kemudian search spider ini akan mulai menganalisa atau meng-crawl konten kita mulai dari keseluruhan isinya, dari atas hingga ke bawah, mulai dari judul, isi konten, kemudian foto, pemilihan meta description, link, dan juga keseluruhan materi-materi atau elemen-elemen yang ada di dalam website. Setelah Google meng-crawl keseluruhan website kita, maka Google akan memasukkan data-data tersebut ke dalam indexing mereka atau semacam sebuah server yang sangat besar untuk menampung jutaan informasi yang ada di dalam internet. Setelah itu, data-data yang ada di dalam server indexing Google ini akan dinilai berdasarkan ranking algoritma faktor, yaitu serangkaian ranking yang dibuat oleh Google untuk menilai apakah konten tersebut relevan, terpercaya, dan juga kredibel. Nah, setelah itu, ketika kita mencari kata-kata tertentu menggunakan kata kunci di mesin pencarian, maka kata kunci tersebut akan masuk kembali ke Google algoritma ranking tersebut. Dan Google akan mencarikan konten yang paling sesuai dengan kata kunci tersebut di halaman indexing mereka. Setelah itu, Google akan menerbitkan kembali materi yang sesuai dengan kata kunci kita di halaman pertama mereka. Itulah proses di mana kita mulai proses publishing, crawling, indexing, hingga informasi tersebut muncul di halaman pertama. Keseluruhan proses ini tidak memiliki waktu yang pasti. Jadi, waktu proses crawling dan indexing ini adalah hak Google untuk menentukannya. Jadi, kita tidak bisa memastikan kapan kira-kira artikel kita bisa muncul di laman pertama. Namun, berdasarkan pengalaman aku, semakin website kita terpercaya dan kredibel untuk menulis sebuah konten atau topik yang dibahas di konten tersebut, maka akan semakin cepat di-crawling oleh Google. Selain itu, dalam proses crawling ini juga membutuhkan beberapa elemen yang sebelumnya juga kita pelajari, antara lain page struktur atau struktur website, kemudian ada juga page speed, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi berapa lama proses crawling ini berjalan dan proses indexing yang dilakukan oleh Google, sehingga website kita lebih cepat muncul di halaman pertama. Oleh karena itu, menurut aku daripada kita fokus memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar laman kita muncul di halaman pertama, sebaiknya kita lebih fokus memikirkan bagaimana membuat konten yang eatable, yaitu expertise, authoritative, dan juga trusted. Sehingga kita perlu membuat konten yang benar-benar terpercaya, relevan, dan juga unik serta original. Sehingga konten kita lebih mudah direkomendasikan oleh Google untuk berada di halaman pertama. Pertanyaan yang keempat, bagaimana saya tahu keywords yang saya pilih sudah tepat untuk bisnis tertentu? Coba kita ingat-ingat lagi mengenai relevansi keyword dalam customer journey. Jadi customer journey itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama awareness, interest, consideration, dan juga conversion. Dalam tahap pertama, yaitu tahap awareness, di sini kita masih berusaha untuk menarik perhatian customer melalui konten kita. Itu bisa dilihat dari judul atau mungkin juga meta description. Dan untuk jenis kontennya, biasanya customer journey dalam tahapan awareness ini menggunakan blog atau video. Selanjutnya yaitu tahap interest. Di tahap interest ini, pengunjung atau audiens sudah mulai tertarik untuk melihat konten yang kita miliki. Untuk itu, banyak keywords yang digunakan bersifat navigasional, yaitu berupa homepage atau halaman utama website kita. Selanjutnya yaitu tahapan consideration. Di tahap ini, customer sudah mulai mempertimbangkan untuk menggunakan produk kita. Untuk itu, jenis konten yang bisa diberikan bisa berupa artikel maupun review dan buying guide.
Biasanya keywords-keywords yang digunakan juga sudah lebih spesifik. Dan yang terakhir yaitu tahap conversion, yaitu di mana audiens sudah mulai yakin untuk menggunakan atau membeli produk kita. Jadi keywords atau konten yang kita buat bisa langsung bertujuan transaksi. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya keywords yang kita gunakan sudah tepat atau belum, kita perlu mempertimbangkan customer buying journey tadi. Kira-kira ada di mana nih customer kita berada? Apakah masih ada di tahap awareness atau apakah sudah masuk di tahap interest dan consideration atau bahkan mereka sudah mulai masuk ke tahap conversion? Setelah itu, kita juga bisa mengetahui apakah keywords yang kita gunakan sudah tepat atau belum dengan melihat kompetitor. Jadi dalam SEO itu kan ada yang namanya competitor analysis atau penelitian kompetitor. Dari situ kita melihat keywords atau kata kunci apa saja yang digunakan oleh kompetitor untuk mempromosikan produk mereka atau menulis konten mereka. Dari sana kita bisa melihat kira-kira apakah keywords yang kita pilih ini sudah mendekati apa yang dimiliki oleh kompetitor. Karena ketika kita melihat kompetitor, tentunya kita akan melihat produk atau konten yang sedikit mirip dengan yang kita miliki, sehingga kita bisa menggunakan keywords tersebut sebagai acuan. Selain itu, dari penelitian kompetitor, kita juga bisa melihat kira-kira konten apa saja yang mendatangkan traffic ke tempat mereka. Kita juga bisa melihat berbagai kekurangan, juga kelebihan yang dimiliki oleh kompetitor, yang kemudian bisa kita adaptasi dan kita perbaiki sehingga konten kita bisa lebih optimize dan bisa menyaingi mereka. Menurut aku itu adalah hal yang sangat penting untuk menemukan kata kunci yang sesuai dengan bisnis atau konten yang ingin kita tulis.